Shalom God Lovers. Kita pasti mengucap syukur senantiasa dalam segenap kehidupan kita. Karena kebaikan demi kebaikan Tuhan selalu menyertai setiap langkah kita. Mari kita angkat pujian ini. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Salam, God's Lover, kita jumpa lagi dalam program Word from Heaven. Saya kali ini masih mengajak kita untuk merenungkan tentang bersama Kristus kita bertumbuh dan berbuah. Masih Yohanes pasal 15 ayat 1-8, Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku.
Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. God lovers, renungan kita kali ini masih kita fokus kepada ayat 2 yang mengatakan setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat ini mencerminkan dua aspek penting dari analogi Tuhan Yesus tentang pokok anggur dan cabang-cabangnya. Menarik adalah setiap ranting agar pokok anggur itu menghasilkan anggur yang baik harus mengalami pemangkasan atau pruning. Pruning itu kalau anggur sudah berbuah lalu karena lebat anggurnya, sebagian dari anggur-anggur itu akan dibuang agar anggurnya tumbuh besar. Ini menggambarkan proses pembersihan, proses pemurnian yang diperlukan di dalam kehidupan spiritual. Seperti pemangkasan pada pokok anggur untuk membuang cabang-cabang yang tidak menghasilkan buah, Tuhan juga melakukan pemurnian dalam hidup kita agar kita dapat lebih berbuah. Pembuahan atau fruitfulness merujuk pada hasil atau buah yang dihasilkan oleh cabang-cabang yang tetap melekat pada pokok anggur. Ini mencerminkan hasil yang diharapkan dari kehidupan yang terhubung langsung dengan Kristus. Buah rohani, kasih, sukacita, damai, kesabaran, kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan, dan penguasaan diri. Proses pemurnian ini dan pertumbuhan rohani adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan kehidupan iman kita. Dalam pemangkasan kita sebagai cabang-cabang yang dikasihi Tuhan. Dan dengan hasilnya yang berbuah, kita dapat mempermuliakan Tuhan. God lover, kita bisa tahu bahwa bertumbuh itu pasti akan mengalami kesakitan-kesakitan seperti ranting yang dipangkas, buah yang dipruning. Kristus Yesus berkata bahwa Bapaknya juga memangkas anak-anaknya. Kehidupan yang berbuah subur, yang berlimpah adalah kehidupan yang dikuatkan setelah melewati proses kesengsaraan. Jika Tuhan telah memangkas apa saja yang menghalangi pertumbuhan kita, baru kita boleh dianggap bahwa Tuhan mau memakai kita. Apa yang kita pandang sebagai tragedi bisa jadi merupakan berkat terselubung dan kesempatan yang Tuhan pilih untuk menyatakan kasih-Nya dan anugerah-Nya kepada kita. God lovers, apakah hari ini sedang merasa dipangkas oleh Tuhan? Mengalami kesakitan, penderitaan? Apakah saudara mengalami kehilangan atau direnggut sesuatu yang saudara kasihi? Apakah ada cita-cita kita yang rasanya udah pudar? Ingat, jika kita dapat melihat tujuan dari masalah yang ada dari sudut kebijaksanaan dan kekekalan Tuhan, dari waktunya Tuhan, Kairos, jika kita dapat memandang ujian ini dalam hubungan dengan berkat kehidupan yang akan datang, kita akan dapat mengusap air mata dan memuji Tuhan untuk segala sesuatu yang terjadi. God lover, Tuhan tidak menahan kebaikannya. Selama kita hidup sungguh-sungguh, hidup kita tidak bercela, maka Tuhan tidak akan pernah menahan kebaikannya. Bahkan dalam situasi yang sesulit apapun, kita dapat meyakini bahwa Tuhan akan melakukan yang terbaik untuk kita. Kristus, sang tukang kebun itu, memangkas ranting-rantingnya agar berbuah dengan sempurna, ranum, dan baik. Begitu juga dengan kita semua. Ketika Tuhan menginginkan kita bertumbuh, agar kita pada saatnya bisa dipakai, kita akan mengalami pemangkasan agar buah yang dihasilkan di dalam kehidupan kita bisa mempermuliakan Tuhan dan kita bisa dipakai dengan luar biasa. God lover, kita mau
terus belajar melihat segala sesuatunya dari sudut pandang kekekalan, dari kacamata kebijaksanaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan kali ini. Kami masih diingatkan kembali bahwa dalam kasih, dalam kebijaksanaan, dan dalam kekekalan, Tuhan akan mengizinkan kami mengalami pemangkasan. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari, penderitaan, pergumulan, masalah, persoalan apapun yang kami hadapi, sakit, penyakit mungkin. Tapi kami tahu tujuannya itu adalah untuk memangkas hal-hal yang menghambat pertumbuhan kami. Tolong kami terus Tuhan untuk melihat segala sesuatu yang kami alami dalam kehidupan kami dari kacamata Tuhan, dari sudut pandang Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. God lovers, diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara-saudara, kerabat, dan teman agar mereka juga diberkati seperti kita diberkati kali ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.